Swastiastu, selamat sore. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan bagi adik-adik mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Hari ini saya akan memperkenalkan, mengingatkan kembali mengenai materi atap, yaitu lebih khususnya atap baja ringan. Jadi di tugas kalian banyak yang atapnya saya pikir saat ini sudah menjadi standarisasi untuk sekolah, perancangan dan perencanaan sekolah itu menggunakan kuda-kuda baja ringan. Jadi ini perkenalan saja atau mungkin bahkan mengingatkan saja bagi kalian yang sudah familiar dengan struktur dan konstruksi baja ringan. Jadi baja ringan itu adalah struktur atap dengan jenis baja berasal dari coil atau CRC. Bentuk profilnya umumnya adalah C atau bentuknya U ketika C-nya itu digabung gitu ya. Jadi bentukannya penampang profilnya itu bentuk huruf C menyerupai huruf C ataupun menyerupai huruf O seperti pada gambar di samping. Kemudian ukuran baja ringan tebalnya itu bervariasi antara 0,2 mm sampai bahkan yang lebih tebal itu sampai 2 mm. Variasi ini ditentukan oleh fungsi, besar beban, perencanaan beban, dan ukuran bentang baja ringannya. Ketebalan baja ringan yang kecil ini akan mengurangi beban struktur pada bangunan dibandingkan dengan baja konvensional. Seperti yang kalian ketahui bahwa semakin berat strukturnya, semakin berat beban yang harus ditanggung oleh bangunan atau disebut sebagai beban mati ya. Kalau strukturnya ringan, dia tentu tidak memerlukan penanganan yang khusus lagi untuk pembebanannya. Sejarah baja ringan itu dimulai di sekitar tahun 2000-an, jadi sebelum tahun 2000-an itu penggunaannya itu masih terbatas. Di tahun saya itu penggunaan baja ringan di Indonesia sekitar tahun 2001 sampai 2005 itu juga belum terlalu banyak. Perkembangannya baru pesat di akhir-akhir ini. Jadi baja ringan ini dimiliki oleh merek-merek dagang tertentu. Ada Tasso misalnya dan lain sebagainya, yang saya ingat itu ya mereknya ada banyak. Dan setiap konsultan baja ringan itu punya gambarnya sendiri, punya perhitungannya sendiri, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Cuman memang kalau kamu merencanakannya untuk baja ringan, alangkah baiknya kamu mengenal prinsip-prinsip untuk merencanakannya dengan baja ringan. Sebelah kanan itu misalnya adalah jenis-jenis kuda-kuda yang ada yang umum ya, jadi bentukannya nggak cuma segitiga saja, tidak hanya limasan, ada banyak bentuk kuda-kuda yang bisa kamu manfaatkan sebagai konstruksi atap kamu. Fungsi dari kuda-kuda baja ringan tentu saja sama saja dengan kuda-kuda yang lain. Yang pertama, dia menyalurkan tekanan dari atap ke struktur bangunan yang berada di bawahnya. Kemudian kuda-kuda itu wajib menahan tekanan yang diberikan dari atap. Dia penopang tekanan atap, menahan beban dari bahan penutup atap, dan menahan beban angin serta menjadi tumpuan penyusunan atap. Baja ringan dari namanya dibuat dari baja, beda dengan kayu, tetapi bahan dasarnya itu adalah karbon steel yang terdiri dari karbon, mangan, silikon, dan copper atau tembaga. Dan karena baja itu terbuat dari besi dan karbon, jadi unsur kimianya adalah Fe dan C. Jika dia bercampur dengan air dan udara akan memunculkan reaksi karat, sehingga memerlukan pengaplikasian anti karat agar materialnya awet dan tahan lama. Walaupun ada pengaplikasian anti karat, tetapi tidak direkomendasikan untuk digunakan di pesisir misalnya seperti itu. Kemudian pekerjaan rangka atap baja ringan ini adalah pekerjaan pemasangan bentuk-bentuk batang. Jadi datang dalam bentuk batangan,
di lapangan bisa dirakit. Kemudian dan dia sudah ada anti karatnya juga sebenarnya. Rangka batang dari baja ringan ini harus berbentuk segitiga, trapesium, dan persegi panjang. Jadi ada rangka utama atau top chord, dan kemudian ada rangka utama bawah, bottom chord, dan rangka pengisi atau web. Jadi seluruh rangka itu akan disambung dengan baut self drilling screw dengan jumlah yang dianggap cukup. Rangka ring atau button langsung dipasang di atas struktur rangka utama dengan jarak sesuai dengan jarak genteng. Jadi kalau pengalaman saya itu menggambar rangka baja ringan, biasanya saya akan bertanya mengenai spesifikasi RAB atau selera dari owner untuk penutup atapnya. Seperti yang kita ketahui dari bangunan, kalau umumnya di Bali, atap itu memegang peranan penting. Jadi sangat penting untuk menentukan jenis atap atau gentengnya, bahkan sampai warnanya. Dan pemilihan penutup atap gentengnya itu akan menentukan juga penggambaran nanti jarak ring. Kalau misalnya pakai genteng lembaran, beda dengan kalau menggunakan genteng kodok atau palimanan dan sebagainya. Ini yang tadi ya, ada top chord, kemudian ada bottom chord, kemudian ada web ya yang berbentuk segitiga ini. Ini rangka atap baja ringan. Strukturnya seperti ini dan dia dibantu dengan baut untuk pengakunya, penyambungnya. Kemudian ini profilnya, yang profil C atau kanal. Lalu ini adalah gambar detail sambungan baja ringan dengan ring balok hubungannya ya. Jadi ring balok, kemudian ada bracket, lalu baru dipasangin kuda-kudanya. Kelebihan dari baja ringan itu adalah dia tidak perlu dicat. Kemudian bahan bangunannya ringan dan dianggap tidak memberatkan struktur. Juga dia tidak mudah terkena sarangan rayap. Mutu materialnya juga tidak berubah-ubah. Semakin tua tidak tambah kuat ataupun tidak semakin lemah. Lalu proses pemasangannya juga cepat di lokasi itu lebih cepat dibandingkan penggunaan kayu ya. Kalau di kayu harus diukur, disambung, kemudian dipotong dan lain sebagainya. Sedangkan baja ringan ini bahkan bisa dilakukan pabrikasi dulu di tempat lain, kemudian di lapangan itu tinggal dipasang. Dan kemudian yang terakhir adalah dia sedikit lebih tahan karat. Tak cuma dia punya kekurangan, yaitu pemilihan materialnya memerlukan perhitungan struktur yang lebih teliti dan kuat dasar strukturnya. Lalu dia sebenarnya juga tergolong ada material yang cukup mahal. Lalu tidak bisa asal membuat rangka atap karena perlu gambar kerja yang tepat. Jadi gambarnya sudah harus benar dulu, baru bisa mesen baja ringan, baru bisa ngitung baja ringan. Yang terakhir adalah baja ringan ini tidak dijual bebas di toko, sehingga harus memesan langsung pada pemasoknya. Ini kondisi-kondisi yang terjadi ya. Biasanya kan ada juga orang yang ngeri sama baja ringan karena kelihatannya tidak cukup kuat ya. Kelihatannya kurus-kurus gitu, tapi dan akhirnya ada beberapa kejadian di mana atapnya rubuh. Ada beberapa penyebabnya, misalnya adalah perencanaan yang salah, pelaksanaannya yang salah, aturan yang tidak jelas, lokasinya sendiri, lokasi proyeknya yang memang beresiko, materialnya yang digunakan tidak berkualitas, ataupun kesalahan pada pemakaian. Itu penyebab kegagalan struktur pada rangka atap baja ringan. Ini gambar potongan baja ringan atau detailnya, sehingga kalau kuda-kuda itu harus sebenarnya paling bagus itu bentuknya adalah segitiga. Jadi upayakan bentuk kuda-kuda kamu membentuk segitiga ya, seperti ini. Kemudian yang paling atas ini tentu kuda-kudanya. Kemudian detail 1, 2, 3, dan 4
sudah tergambarkan cukup rapi di sini, sehingga kalau ketika kamu menggambarkannya dengan AutoCAD tinggal diperbesar saja. Ataupun bentuk kuda-kuda yang seperti ini. Kalau yang ini kurang tepat penggambarannya, sebab kan nggak mungkin kuda-kuda itu bentuknya transparan ya deh ya. Jadi pasti ada bagian yang lebih depan dibandingkan bagian yang lain. Bentuk yang melintang, garis melintang ini sebenarnya harus apa dia ada di depan atau ada di belakang dari batang tarik yang dibentuknya segitiga ini yang di belakang. Jadi untuk penggambaran kuda-kuda itu harus ada yang bagian yang di depan, harus ada bagian yang di belakang, tidak boleh saling bersinggungan seperti ini. Kemudian tampak bagian atas atau rencana atapnya, detail-detail. Kemudian ini juga masih gambar detail-detail, kamu bisa lihat proyeksi atau isometrinya di sini. Kalau ini contohnya menggunakan kayu ya, tapi prinsip jaringan juga mirip. Saya ngambil ini hanya supaya kelihatan isometrinya saja, contoh isometri. Nah, kemudian isian dari kuda-kuda itu apa aja? Yang pertama adalah kuda-kuda. Struktur atap itu ada kuda-kuda, kemudian ada di atas kuda-kuda itu ada gording. Di atas gording itu ada usuk ya. Kemudian di atasnya usuk baru ada reng. Reng inilah yang jaraknya ditentukan oleh ukuran genteng atau jenis genteng. Bahkan dulu ketika pemasangan baja ringan, biasanya logistik saya akan meminjam beberapa buah genteng dari supplier untuk dipasangkan, dicocokkan ukurannya dengan jarak reng pada saat diproyek, supaya nanti ketika sudah jadi semuanya nggak perlu buka lagi, karena misalnya ukurannya nggak cocok gitu ya, ukuran rengnya terlalu jauh atau terlalu dekat, sehingga logistik saya akan meminjam beberapa buah genteng untuk dicoba dipasangkan di lokasi proyek yang sedang memasang rangka atap kuda-kuda baja ringan. Ini ya contohnya, jika menggunakan genteng keramik kemiringan 30 derajat, maka jarak maksimal kuda-kuda adalah 1,2 meter, jarak rengnya 26,5 cm. Kalau menggunakan genteng kemiringan 30, genteng beton, jarak maksimal kuda-kudanya masih 1,2, jarak rengnya bisa lebih pendek di antara 2,5 sampai 3,4. Lalu genteng metal dengan kemiringan 15 sampai 30 derajat, jarak maksimal kuda-kudanya itu lebih jauh, itu sekitar 1,6 sampai 1,8 meter. Untuk jarak rengnya adalah 60 cm. Tapi kalau kemiringannya 10 sampai 30, jarak rengnya bisa mencapai 90 cm. Jadi tergantung dari jenis genteng penutup atapnya. Oke. Ini slide terakhir ternyata mengenai konstruksi atap kuda-kuda baja ringan. Mudah-mudahan kalian terinspirasi, dapat inspirasi sedikit lah mengenai pemasangan baja kuda-kuda ringan. Pemasangan atap baja ringan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi 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 Om.